Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Widiawati, saya dari kelas MN18L. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang dinamika kelompok dan tim. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, manusia seolah-olah tidak bisa lepas dari orang lain atau kelompok, baik dengan keluarga, teman sekerja, teman sehobi, dan sebagainya. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita kaji pertanyaan mengapa manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lain, maka hal ini bisa ditelusuri dari pertama, pada diri manusia terdapat suatu naluri yang disebut gregariousness, yaitu naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain. Yang kedua, sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai hasrat atau keinginan. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berbeda di sekelilingnya atau masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Selanjutnya, secara universal, manusia tersebut memiliki 5 kebutuhan dasar atau basic needs yang menyangkut satu, kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan perasaan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kesatuan. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan. Yang kelima, kebutuhan akan pengembangan diri. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tadi, maka wajar kalau manusia selalu ingin dan berada dalam suatu kelompok, karena hasrat dan kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut baru bisa terpenuhi lewat kelompok. Dalam garis besarnya dapat dibedakan 3 keadaan terjadi pembentukan kelompok. Yang pertama, adanya satu atau beberapa orang yang dengan sengaja membentuk kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, adanya sekumpulan orang yang mengadakan kegiatan-kegiatan bersama sehingga secara spontan terbentuklah kelompok. Yang ketiga, adanya sekelompok orang yang mendapat perlakuan serupa dari orang lain sehingga terbentuklah kelompok orang yang mendapat perlakuan sama. Yang keempat, ada pendapat yang mengasumsikan bahwa penyebab seseorang menjadi anggota suatu kelompok tertentu adalah adanya daya tarik kelompok itu sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan. Pendapat lain beranggapan bahwa adanya interaksi yang akan menguntungkan akan menarik seseorang untuk menjadi anggota. Ada lagi yang mengatakan bahwa keinginan untuk menjadi anggota disebabkan karena melalui kelompok itu yang bersangkutan dapat mencapai suatu kebutuhan yang berada di luar kelompok itu sendiri. Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara satu dengan yang lain. Dinamika kelompok juga dapat didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, membangkitkan kepekaan diri seseorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya etikat yang baik antara sesama anggota kelompok. Alasan pentingnya dinamika kelompok, yang pertama, individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat. Yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, dalam masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Nilai-nilai dan norma kelompok. Norma-norma di dalam kehidupan atau kelompok masyarakat merupakan serangkaian aturan yang oleh para anggota kelompok dijadikan pedoman berperilaku. Norma itu terbentuk melalui proses interaksi di mana hubungan-hubungan antar anggota dengan posisi masing-masing menjadi terpolakan sesuai dengan struktur yang berlaku. Norma biasanya menyangkut masalah-masalah pokok yang bagi kelompok. Setiap anggota kelompok diharapkan untuk patuh terhadap norma yang berlaku. Penyimpangan terhadap norma-norma akan sanksinya sesuai dengan besar penyimpangannya. Variabel-variabel yang menyangkut individu dalam kelompok. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan proses pembentukan motif atau dorongan untuk mencapai tujuan. Motivasi letaknya ada di dalam diri sendiri, tetapi dapat terbentuk melalui 2 cara. Yang pertama
dari dalam diri sendiri atau intrinsik, dan yang kedua dari luar dirinya sendiri atau ekstrinsik. Motivasi dari dalam atau intrinsik timbul jika seseorang telah menyadari adanya kebutuhan. Kebutuhan ini akan mendorong orang untuk berbuat agar dapat mencapainya. Pada dasarnya, semua perbuatan orang selalu ada motifnya atau ada pendorongnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada motivasi dari luar, ditimbulkan oleh orang lain dengan cara menyadarkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka untuk menumbuhkannya dengan salah satu dikaitkan sebagai suatu kebutuhan, apakah itu kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, harga diri, atau prestasi. Yang kedua, ada attitude. Dalam hal ini yang terpenting adalah sikap terhadap pekerjaan yang dihadapi terhadap peranan dalam kelompok. Masing-masing anggota harus dikembangkan sikap mentalnya agar mereka menyukai pekerjaannya. Jika dalam suatu kelompok semua anggota bekerja dengan baik, maka kelompok itu akan pula sebaliknya. Jika semua anggota bekerja sembarangan, maka kelompok itu pun akan jelek. Dari segi kepemimpinannya harus mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, ada aptitude. Hal ini menyangkut mengenai kapasitas seseorang untuk bekerja, bertindak, atau berbuat. Aptitude seseorang di dalam suatu kelompok harus ditingkatkan pula. Suatu kelompok akan baik jika anggotanya memiliki kemampuan bekerja yang cukup tinggi. Sebaliknya, kelompok akan buruk jika orang-orangnya ragu untuk bertindak atau bekerja. Yang keempat, ada temperamen. Sebenarnya merupakan suatu variabel yang penting, tetapi lebih banyak bersifat pembawaan daripada diajarkan. Misalnya ada yang dari pembawaannya memiliki temperamen yang panas. Oleh karena itu, tugas seorang hendaknya disesuaikan dengan temperamennya. Misalnya orang yang bertemperamen tinggi jangan diberi tugas untuk melayani orang lain, mungkin akan cepat marah. Yang kelima, ada rule perfection. Setiap anggota kelompok harus mengerti tentang perannya masing-masing di dalam kelompok tersebut. Misalnya, seseorang pegawai yang bertugas memberikan kantor harus sudah datang sebelum para pegawai lainnya datang. Kalau dia datang bersamaan atau lebih lambat dari pegawai lainnya, berarti dia belum mengerti tentang perannya. Diharapkan semua anggota di dalam suatu kelompok mengerti tentang perannya. Jika masih ada yang belum mengerti, maka menjadi kewajiban pemimpin untuk menggiatkan peranan tersebut. Anggota yang belum mengerti. Selanjutnya ada tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Jenis-jenis tim. Menurut DAF tahun 2000, jenis-jenis tim terdiri dari 6 jenis, yaitu 1. Tim formal. Tim formal adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Yang kedua, ada tim vertikal. Tim vertikal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal. Yang ketiga, ada tim horizontal. Tim horizontal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Yang keempat, ada tim dengan tugas khusus. Tim dengan tugas khusus adalah sebuah tim yang dibentuk dari luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Yang kelima, ada tim mandiri. Tim mandiri adalah sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap, dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih. Yang keenam, ada tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan secara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Terdapat 4 bentuk umum dari tim yang biasanya kita temukan sehari-hari, yaitu tim problem solving, tim self-managed work, tim cross-fungsional, dan tim virtual. Yang pertama, ada tim problem solving. Bentuk tim awalnya serupa satu sama lain. Mereka umumnya terdiri dari 4 hingga 12 pekerja yang dibayarnya per jam dari departemen yang sama, yang saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Tim seperti ini disebut tim problem solving. Yang kedua, ada tim self-managed work.
Tim problem solving sudah ada di jalurnya yang benar, tetapi mereka tidak beranjak jauh dalam hal perlibatan pekerja dalam proses pembuatan keputusan, apalagi implementasi, yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Kekurangan ini mendorong eksperimen dari tim yang benar-benar otonom yang tidak hanya bercorak problem solving, melainkan juga menerapkan penyelesaian dan punya kewenangan penuh atas hasil-hasilnya. Yang kedua ada tim cross-fungsional. Dia ada tim cross-fungsional. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa tetapi beda wilayah pekerjaannya. Yang keempat ada tim virtual. Tim yang telah dibahas melakukan pertemuan page to page. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Terdapat 3 faktor utama yang membedakan tim virtual dengan tim lain yang page to page. Yang pertama, ketiadaan komunikasi lisan dan fisik. Yang kedua, terbatasnya konteks sosial. Yang ketiga, kemampuan mengatasi masalah waktu dan hambatan tempat. Dalam komunikasi page to page, orang menggunakan paraverbal seperti nada suara, intonasi, dan volume suara, serta nonverbal seperti gerak mata, raman muka, gerak tangan, dan bahasa tubuh lainnya. Contoh kasus, suatu produktivitas perusahaan menurun dikarenakan ketidakharmonisan hubungan antara bagian sales dan marketing. Bagian sales beranggapan bahwa bagian marketing hanya menghambur-hamburkan uang dan menghasilkan calon pelanggan yang tidak bermutu. Begitupun tim marketing beranggapan bahwa bagian sales malas dan tidak menindaklanjuti calon pelanggan yang telah dihasilkan tim marketing. Hal ini sudah umum terjadi pada beberapa perusahaan. Jika dibiarkan terjadi terus-menerus seperti ini, maka akan merugikan perusahaan dan berdampak pada karyawan di bagian lainnya. Bagaimana solusi untuk hubungan tim yang baik antara sales dan marketing yang saling berkaitan dengan job desk pada bagian tersebut? Solusi, bagian sales dan marketing adalah tim yang tidak dapat terpisahkan karena keduanya bagian akan saling berkaitan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal berikut dapat dilakukan untuk menjalin tim yang baik antara tim sales dan tim marketing. Yang pertama, duduk bersama untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi guna memberikan gagasan dan feedback yang membantu satu sama lain. Yang kedua, menciptakan tim lintas fungsional di mana tim sales, tim marketing, dan tim promotion bergabung dalam satu event new product launch. Dengan bergabungnya mereka, anggota tim marketing dapat bekerja sama dengan tim sales untuk menjual produk baru melalui brosur dan leaflet yang disiapkan oleh tim promotion. Hasilnya tentu lebih maksimal dibandingkan berjalannya sendiri pada event yang berbeda karena tim ini memiliki tingkat hierarki yang sama dengan tim lintas fungsional. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan, antara lain yang pertama, membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Dinamika kelompok merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam sebuah kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok antara lain, yang pertama membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari tim yaitu dapat merubah sikap, perilaku, dan nilai pribadi serta dapat turut dalam mendisiplinkan anggota tim. Sedangkan manfaat bekerja dalam tim yaitu pengambilan keputusan, merundingkan, dan bernegosiasi. Tujuan bekerja dalam tim agar anggota memiliki visi dan misi yang sama dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara efisien dan efektif. Perbedaan antara kelompok dan tim kerja yaitu kelompok tidak menghasilkan sinergi positif yang bisa menciptakan seluruh tingkat kinerja yang lebih tinggi dari jumlah masukan, sedangkan tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi dalam menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim yang efektif memiliki berbagai karakteristik umum apabila peningkatan kinerja.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.